Jadi tidak benar, itu pesantren tuh justru penting dan negara menganggap penting. Sehingga apa? Negara membuat undang-undang pesantren. Karena ini satu sistem pendidikan yang sangat cocok dengan situasi Indonesia. Pesantren itulah sebenarnya tempat membangun Islam yang moderat. Itu orang yang keras-keras tuh kadang-kala baru belajar agama tuh. Allah. Ya relatif ya. Apa? Sikap itu tergantung sikap kita dan bagaimana cara menyikapi satu atau menghayati satu tradisi atau apa yang dianggap sebagai ajaran-ajaran agama seperti salaman, pakai hijab dan sebagainya. Itu tinggal kita aja menyikapinya. Kalau kita merasa itu sangat penting tentu kita risih. Tapi kalau kita anggap lah itu kan hanya tradisi, enggak apa-apa juga. Oleh sebab itu tergantung niat saudara. Kune, kalau misalnya Anda merasa saya di pesantren tuh kalau ketemu laki-laki enggak boleh salaman ya gitu. Kalau di kampus masih mau begitu kan tidak apa-apa juga. Kan tidak ada yang melarang, minta maaf gitu aja kan boleh. Tapi salaman juga boleh gitu. Terserah, kan tergantung hati, innamal a'malu binniyat kan gitu. Saya beri contoh begini, ada orang itu dari Aceh pakai jilbab, pinter anaknya. Lalu masuk ke sekolah Del yang dibangun oleh Pak Luhut di Sumatera Utara. Ya, Sandel itu satu sekolah yang eksklusif untuk anak pinter-pinter, memberi beasiswa penuh dan lulusannya banyak yang lulus ke luar negeri karena di situ mulai masuk itu tingkat SMA sudah sehari-hari bahasa Inggris terus sehingga masuknya ke luar negeri itu gampang. Lalu ada anak Aceh perempuan punya pikiran seperti itu, saya enggak boleh salaman. Nah ketika perpisahan nih anak wisuda mau dilepas oleh Pak Luhut satu-satu disalami. Pas anak Aceh itu enggak mau. Siapa? Saya enggak boleh salaman. Kenapa kata Pak Luhut? Ya dalam Islam enggak boleh salaman begitu. Loh saya sudah tua gitu kan enggak mungkin kawin sama kamu gitu. Enggak Pak, ini ajaran agama. Ya sudah, saya hormati kata Pak Luhut. Selamat kamu lulus dari dapat beasiswa ke luar negeri. 5 tahun kemudian datang, selesai anak ini datang mencari Pak Luhut untuk minta salaman dan cium tangan. Terima kasih Pak, saya sudah menjadi dokter sekarang berkat bantuan Bapak. Salaman biasa. Nah tidak apa-apa tuh. Timbul kesadaran baru bahwa yang begitu itu ya bisa saja saudara yakini sebagai sesuatu yang mungkin agak risih karena sejak kecil tidak dibiasakan salaman dengan laki-laki gitu. Sesudah ke luar negeri ke orang bukan hanya salaman tuh main. Gitu kan? Pada akhirnya kembali tingkat kesadaran dia sudah. Dia datang ke Pak Luhut pertama salaman, dicium tangan. Lu dulu kamu enggak mau salaman, enggak Pak, saya minta maaf. Tapi tetap dia muslimah yang baik. Dan merasa salaman tuh enggak apa-apa kan tergantung hatinya juga ya. Gitu. Itu satu. Oleh sebab itu ini kalau tanya ke saya gitu ya. Sekarang ini gimana sih? Ya tergantung bagaimana saudara menghayati setiap aliran-aliran dari fikih itu. Itu kan soal fikih aja. Ada yang bilang bersentuhan haram, ada yang bilang enggak apa-apa kan gitu ya. Kalau apa misalnya dalam wudhu tuh kan ada wa in kuntum maridun aw ala safarin iddatum ayum wa iddatu apa namanya aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu zaidan zalaka atau zaidan thayyiba suaidan thayyiba. Kalau kamu misalnya mau wudhu padahal kamu sedang sakit atau kamu sedang bepergian sehingga tidak ada air, padahal kamu apa terlanjur menyentuh perempuan, maka kamu tayamum saja. Nah kata menyentuh itu ada yang dikatakan menyentuh itu artinya kalau bersetubuh, tapi ada yang bilang nyentuh gini aja tidak boleh. Itu tergantung aliran fikihnya aja
Gitu. Saudara meyakini yang mana? Kalau saudara menyatakan, waduh saya meyakini bahwa bersentuhan aja enggak boleh. Nah, nanti kalau saudara naik haji di Mekah itu, berapa kali harus ngulangi wudhu karena ketemu dengan orang laki-laki bersentuhan juga. Sehingga timbul oh kalau begitu yang dimaksud lamastumun nisa itu menyentuh wanita itu artinya menggauli istri sebagai dalam hubungan suami istri. Kalau cuma menyentuh lamas, ada yang katakan juga lamas tuh memakai, menggunakan tuh ya bersetubuh gitu. Tapi ada yang sangat hati-hati menyatakan bersentuhan aja enggak boleh tuh, batal wudhunya. Lah kalau batal wudhunya gimana? Ya tayamum. Kalau kamu meyakini bahwa bersentuhan itu membatalkan wudhu, kalau kamu meyakini bersentuhan itu kamu bersetubuh, bergaul suami istri, ya itulah yang mengharuskan kamu tayamum, membatalkan wudhumu misalnya. Sehingga tayamumnya pun, mandi besarnya pun juga harus tayamum misalnya. Nah, oleh sebab itu tergantung. Dan menurut saya tidak ada yang salah, Islam itu enak kok. Tinggal saudara niatnya main-main apa enggak. Kalau sudah ini yang rasional dan saya terima ini dari perasaan hati saya, rasa keberagaman sepertinya benar enggak apa-apa gitu. Ya. Jadi jangan takut, saya ketika di pesantren sehari-hari hidup dengan penuh ketaatan pada aturan. Nah sekarang kok mudah sekali godaan untuk melanggar, tergantung saudara. Ainur Rafiqo, saya kira keliru ya kalau sekarang ini banyak orang lagu pada keamanan pesantren. Agama penting dalam negara, pendidikan pesantren penting. Tapi sekarang banyak orang lagu mempercayakan anaknya ke pesantren. Enggak benar. Sekarang di kota-kota besar itu para profesional ingin nyekolahkan anaknya bukan ke sekolah negeri tapi dititip ke pesantren karena merasa lebih aman. Moralnya bisa dididik. Dan biaya pesantren sekarang justru lebih mahal dari sekolah di sekolah negeri yang bagus, pesantren-pesantren tertentu. Jadi tidak benar, itu pesantren itu justru penting dan negara menganggap penting. Sehingga apa? Negara membuat undang-undang pesantren. Karena ini satu sistem pendidikan yang sangat cocok dengan situasi Indonesia. Pesantren itulah sebenarnya tempat membangun Islam yang moderat. Itu orang yang keras-keras tuh kadang-kala baru belajar agama tuh. Seperti baru kenal belajar agama sedikit lalu menjadi pahlawan, mau menjadi syuhada, mau jihad, mau apa. Yang di pesantren tuh ndaklah seperti kita-kita ini. Ya tenang-tenang aja, moderat, ada orang mau begitu silakan, asal ndak mengganggu orang lain. Kamu mau beragama apa silahkan, itu urusanmu. Tapi mari bangun negara ini bersama-sama. Nah kalau saudari pertanyaannya begini, apakah negara menjamin keselamatan di pesantren? Negara ini menjamin keselamatan dari tindakan kriminal di mana aja. Di pesantren, di luar pesantren. Oleh sebab itu kalau ada ketidakberesan laporkan ke polisi. Atau polisi tidak dapat laporan tapi mendengar ada sesuatu, polisi turun tangan kalau ada kriminal di pondok pesantren sekalipun. Oleh sebab itu ada yang dibawa ke pengadilan juga meskipun pengasuh pesantren kan, yang sekarang sedang berlangsung. Bisa, karena sama di mana-mana kejahatan itu bisa saja timbul dari 1000 orang yang berkumpul mungkin aja ada 1 orang yang jahat. Di tempat lain juga, di gereja, di lapangan sepak bola, di pasar, pasti adalah orang yang tidak baiknya meskipun 1, 2, tapi secara umum itu pesantren itu potretnya inilah tempat pendidikan yang cocok untuk membangun negara Indonesia yang ingin membangun moderasi beragama. Beragama secara ramah, bukan marah-marah, kata Gus Yusuf tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.